lagi dalam materi trik mengerjakan soal pengurangan pecahan cara bubu versus KPK versus kupu-kupu. Kemarin dalam video yang pertama itu penjumlahan pecahan. Sama ya, cara bubu, cara KPK, atau cara kupu-kupu. Oke, kita cari yang paling cepat. Tapi ingat, cepat menurut seseorang belum tentu cepat menurut yang lain. Oke, yang paling paham aja. Ini ada contoh soal. 5/6 dikurangkan 3/8 berapa? Nah, kalau bubu cara mengerjakannya begini. Berarti 5/6 dikurangkan 3/8 sama, kita lihat dulu penyebut yang paling besar. Penyebut yang paling besar di sini adalah 8. Apakah 8 bisa dibagi 6? Oh, ternyata tidak. Maka 8-nya coba kita kalikan 2. 8 dikalikan 2 hasilnya 16. Cek lagi apakah 16 bisa dibagi 6? Ternyata tidak bisa, maka 8 ini kita kalikan 3. 8 kali 3, 24. Kita cek, 24 apakah bisa dibagi 6? Ternyata bisa. Maka penyebutnya adalah 24. Sini. Langkah selanjutnya itu tepat sama seperti menyelesaikan soal penjumlahan ya. Jadi di bawah dibagi, ke atas dikali. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini 24 kita bagi 6, hasilnya kalikan 5. Di sini berarti 24 kita bagi 8, hasilnya kalikan 3. Kita hitung, ingat bawahnya sama di sini. Penyebutnya sama ya. Kita hitung 24 dibagi 6, 4. 4 kalikan 5, 20. 24 dibagi 8, 3. 3 kalikan 3, hasilnya 9. Sehingga kita memperoleh hasil tinggal 20 dikurang 9. 20 dikurang 9 adalah 11. Maka diperoleh hasil 11/24. Itu dengan menggunakan cara bubu. Jadi kalau cara bubu itu untuk menyamakan penyebutnya, dilihat dari soal penyebut yang paling besar. Penyebut yang paling besar berapa? Dicek dibagi dengan yang kecil. Kalau misalnya belum ada, maka kita kalikan dengan angka 2. Mengapa dimulainya dari 2? Karena kalau dikalikan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi tidak berubah. Kalau dikalikan 2, ini kan angkanya berubah jadi 16. 16-nya kemudian dicek dibagi dengan 6. Ternyata 16 tidak bisa dibagi 6. Maka 8 ini kita lanjutkan kalikan 3. 8 kali 3, 24. Dicek lagi dengan yang kecilnya. Dibagi 6, bisa. Maka penyebutnya menjadi 24. Begitu ya. Kita lanjutkan dengan cara KPK. Oke, selanjutnya cara KPK. Soalnya tetap sama. Ingat, yang membedakan itu hanya cara mencari penyebut, cara untuk menyamakan penyebut. Di sini kebetulan angkanya masih kecil, jadi untuk mencari KPK-nya kita pakai penjumlahan atau kelipatan saja. 6 ditambahkan 6, 12, 12 ditambahkan 6, 18 ditambahkan 6, 24 ditambahkan 6, 30. Cukup 5 dulu aja. Ingat, kalau misalnya belum ada berarti terusin ya. Sekarang ini 8, 8 kita tambahkan 8, 16. 16 ditambahkan 24. Nah, ternyata di sini sudah ada angka yang sama. Maka angka 24 ini akan menjadi penyebut dari 5/6 dikurangi 3/8. Oke. Langkah selanjutnya tepat sama, berarti penyebutnya kita tulis 24. Sama, ingat, di bawah dibagi, ke atas dikali, gitu ya. Di bawah dibagi, ke atas dikali. Kita hitung. 24 dibagi 4, dibagi 6, 4. 24 dibagi 6, 4. 4 kalikan 5, 20. 24 dibagi 8, 3. 3 kali 3, 9. Sama. Berarti tinggal hitung pembilangnya saja. 20 dikurangi 9, 11. 11/24. Oke. Menghasilkan angka yang sama. Silahkan cepat yang mana. Apakah seperti ini atau menggunakan cara bubu. Oke.
Sekarang kita bandingkan dengan cara menggunakan kupu-kupu. Oke, selanjutnya cara kupu-kupu. Ingat, dari tadi disampaikan bahwa yang membedakan hanya cara untuk mencari penyebut. Cara kupu-kupu kita bikin gambar silang begini. Jangan lupa kalikan untuk penyebutnya. Kalikan dulu penyebutnya. 6 dikalikan 8 hasilnya 48. Ini pun berarti sama 48. Nah, atasnya dikalikan nih. Dikalikan, ingat, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, jangan kebalik. 5 dikalikan 8, 40. 6 dikalikan 3, 18. Kemudian ini kita kurangkan, hasilnya berapa? 40 dikurangi 18, 22. Bawahnya tetap sama. Nah, di sini perhatikan kenapa hasilnya itu tidak sama dengan cara KPK maupun cara bubu. Karena di sini soal ini belum selesai. Untuk soal uraian mungkin masih dapat poin, tetapi ketika soalnya pilihan ganda, kalian harus melakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan penyederhanaan. 22 dan 48 ini masing-masing bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Ingat, pembaginya harus sama. Apabila tidak bisa dibagi angka 2, maka lanjutkan dicek dengan angka 3. Atas bawah harus angka 3. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan pembagian 3, dilanjutkan lagi dengan pembagian 4 dan seterusnya. Itu yang bikin sedikit repot untuk menggunakan cara kupu-kupu. Karena hasil masih harus disederhanakan. Oke? 22 dibagi 2 hasilnya 11, 48 dibagi 2 hasilnya 24. Nah, ini baru selesai. Ya. Jadi silahkan pakai cara yang menurut kalian paling mudah. Mudah seseorang belum tentu mudah untuk yang lain. Yang penting paham.